Nyaris 11.000 sehari, Israel cetak rekor kasus COVID-19. Otoritas Israel pada hari Selasa 31 Agustus ini mencatat rekor kasus harian infeksi virus corona di tengah lonjakan kasus yang disebabkan oleh varian Delta yang sangat menular. Seperti diberitakan kantor berita AFP Selasa 31 Agustus, sebanyak 10.947 kasus baru COVID-19 tercatat dalam waktu 24 jam terakhir. Angka ini merupakan rekor baru, mengalahkan rekor jumlah 10.118 kasus harian pada 18 Januari lalu. Terlepas dari rekor kasus harian tersebut, Israel tetap pada rencananya untuk membuka kembali sepenuhnya sistem sekolahnya pada hari ini 1 September, seiring upayanya untuk meningkatkan tingkat vaksinasi. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, seorang kritikus lockdown yang diterapkan oleh pendahulunya Benjamin Netanyahu, telah menyatakan bahwa lonjakan kasus dapat dikendalikan melalui inokulasi dan tindakan perlindungan seperti masker. Pemerintahnya telah mendorong semua penduduk berusia 12 tahun ke atas untuk mendapatkan suntikan ketiga atau booster vaksin Pfizer-BioNTech. Bennett mengatakan bahwa peluncuran program vaksin booster telah menunjukkan hasil, terutama dengan menekan kenaikan pasien rawat inap. Saat ini sekitar 60% dari 9,3 juta penduduk Israel telah menerima 2 suntikan vaksin, termasuk 80% orang dewasa. Israel pada bulan Desember 2020 lalu adalah salah satu negara pertama yang meluncurkan kampanye vaksinasi nasional yang menurunkan kasus infeksi di harian dan memungkinkan pencabutan hampir semua pembatasan pandemi pada bulan Juni lalu. Beberapa tindakan telah diterapkan kembali, termasuk pemakaian masker di dalam ruangan, pembatasan pertemuan, dan kewajiban untuk menunjukkan bukti vaksinasi untuk masuk ke fasilitas tertentu. Penembak jitu Israel tewas dalam bentrokan dengan warga Gaza. Seorang penembak jitu dari pasukan khusus Israel yang ditembak dalam bentrokan dengan warga Palestina di jalur Gaza beberapa pekan lalu tewas karena luka-lukanya. Dilansir dari Al Arabiya, Barel Hadaria Mueli adalah bagian dari unit khusus polisi perbatasan yang beroperasi selama bentrokan. Peristiwa itu terjadi di sela-sela demonstrasi di dekat pagar perbatasan yang memisahkan daerah kantong Islam milisi Palestina dan Israel. Pada Sabtu 21 Agustus, selama kegiatan operasional di pagar perbatasan jalur Gaza Utara, pasukan mendapat serangan dari jalur Gaza dan Barel terluka parah. Setelah lebih dari seminggu berjuang untuk hidupnya bersama dengan staf di rumah sakit Soroka di kota Beersheba, Israel Selatan, dia dinyatakan meninggal. Menurut milisi Palestina, kekerasan 21 Agustus menyebabkan sekitar 40 orang terluka, termasuk seorang bocah Palestina berusia 12 tahun dan seorang pria berusia 32 tahun. Bentrokan itu menandai kembalinya PAWE tahun 2018 ketika warga Gaza memulai gerakan protes menuntut diakhirinya blokade Israel dan hak warga Palestina kembali ke tanah tempat mereka melarikan diri atau diusir ketika negara Yahudi itu didirikan. Demonstrasi pekanan yang didukung milisi Palestina seringkali disertai kekerasan. Laporan terbaru menyebut Israel membunuh sekitar 350 warga Palestina di Gaza selama lebih dari setahun dalam kegiatan itu. Milisi Palestina dan Israel kemudian terlibat dalam konflik 11 hari yang menghancurkan pada Mei yang terburuk antara kedua belah pihak dalam beberapa tahun yang berakhir dengan gencatan senjata informal. Namun balon pembakar yang dikirim dari wilayah Palestina ke Israel terus berlanjut dalam beberapa bulan sejak itu. Israel menyalahkan milisi Palestina dan sering membalas dengan serangan udara. Israel pada saat yang sama telah melonggarkan pembatasan kehidupan sipil dan perdagangan untuk wilayah yang telah diblokade sejak 2007 ketika milisi Palestina mengambil alih kekuasaan.
Taliban meminta Turki menjalankan Bandara Kabul, begini jawaban Erdogan. Turki belum membuat keputusan akhir mengenai permintaan Taliban untuk dukungan menjalankan Bandara Kabul setelah pasukan asing menarik diri karena masalah keamanan dan ketidakpastian di sana. Presiden Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Jumat, dia menambahkan pembicaraan masih berlangsung. Para pejabat mengatakan kepada Reuters minggu ini bahwa Taliban telah meminta bantuan teknis kepada Turki untuk menjalankan bandara, tetapi menuntut agar militer Ankara ditarik pada batas waktu 31 Agustus. Militer memulai evakuasi pada Rabu. Taliban telah mengajukan permintaan mengenai pengoperasian Bandara Kabul. Mereka berkata, kami akan memastikan keamanan dan Anda dapat mengoperasikannya. Tapi kami belum membuat keputusan karena selalu ada kemungkinan kematian dan hal semacam itu di sana, kata Erdogan pada konferensi pers sebelum berangkat berkunjung ke Bosnia. Deret milisi dukung kemenangan Taliban, milisi Palestina hingga Al-Qaeda. Keberhasilan Taliban mengusir pemerintah Afghanistan dan menguasai negara itu ternyata turut membangkitkan semangat kelompok milisi di berbagai penjuru negara, mulai dari milisi Palestina hingga Al-Qaeda. Kejatuhan ibu kota Kabul ke tangan Taliban pun memicu kekhawatiran bahwa Afghanistan akan kembali menjadi rumah bagi para milisi hingga kelompok teroris yang terinspirasi oleh keberhasilan kelompok tersebut. Beberapa kelompok milisi di seluruh dunia bahkan memuji capaian Taliban yang kini terus memperkuat cengkeramannya di Afghanistan. Berbagai kelompok itu bahkan mengaku terinspirasi dengan keberhasilan Taliban dan bersumpah akan kembali menggencarkan perjuangan mereka. Para kelompok milisi secara tertulis sangat gembira dan bersemangat dengan kembalinya Taliban. Konstituen kelompok milisi dan teroris di Asia Selatan, Timur, Tengah, dan Afrika menyambut itu kemenangan Taliban, kata analis keamanan Asia Selatan dari Pusat Keamanan dan Kerjasama Internasional Universitas Stanford, Asfandiar Mir. Berikut sejumlah kelompok milisi yang mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Taliban. Al-Qaeda, Yaman. Al-Qaeda di Semenanjung Arab di Yaman berjanji akan melanjutkan misinya setelah terinspirasi Taliban yang berhasil mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Salah satu jaringan kelompok teroris Al-Qaeda yang aktif di Yaman dan Arab Saudi itu bahkan mengucapkan selamat kepada Taliban atas keberhasilan mengalahkan pasukan Afghanistan